Halo, berjumpa kembali dengan Mbah Tipo. Oke, di sini Mbah Tipo akan mencoba mengulas tentang troubleshoot jaringan. Pasti dari kalian semua pernah mengalami hal seperti ini ya, no internet access. Kita bisa memulai dari jaringan lokal kita dulu ya. Kita cek sambungan lokal kita apakah sudah baik atau jaringan kita masih banyak timeoutnya. Oke, kita mulai dari sini. Di sini adalah topologi jaringan sederhana. Ada satu hub LED, ada satu access point sektoral, ada satu light beam CPE, dan ada satu router. Oke, saya gambarkan sumber internet masuk ke Ether 1 di sini. Kemudian Ether 4 masuk ke access point pusat, dan access point pusat mengarah ke light beam CPE. Dari light beam CPE masuk ke WAN router. Oke, kita simulasikan IP-nya. Contohnya untuk gateway jaringan lokal kita adalah 192.168.100.1. Kemudian untuk access point sektoralnya IP-nya adalah 192.168.100.2. IP dari light beam ini 192.168.100. misalnya titik 100. Kemudian pada WAN routernya IP-nya adalah 192.168.100.101. Untuk IP lokal dari router ini adalah 192.168.1.1. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengecek jaringan, maka kita lakukan ping ke sini, ke IP ini. Saya contohkan, saya menggunakan command prompt ya, menggunakan CMD. Kita lakukan ke ping IP ini. Bila statusnya kurang dari 1 milisecond atau 1 milisecond lebih sedikit, bermakna komputer kita tersambung dengan router ini. Bila komputer tersambung dengan router tapi masih belum ada internet, yang harus kita lakukan adalah melakukan ping ke sini. Ping ke sini. Bila ping ke IP ini terjadi timeout, maka dipastikan kabel atau jalur dari access point ini ke routernya itu buruk atau bisa terjadi putus. Yang harus dilakukan adalah mengecek, yang pertama adalah cek PoE-nya dulu, PoE dan adaptornya dulu, apakah PoE-nya hidup atau mati, apakah adaptornya hidup atau mati. Kalau adaptornya hidup, maka kita cek kabelnya, cek kabel dari router ke PoE dan dari PoE ke access point. Itu bisa terjadi karena kabel putus, PoE mati, adaptor mati, dan bisa terjadi karena kerimpingan yang sudah usang. Bila ping ke access point CPE normal, maka selanjutnya yang harus kita ping adalah IP dari access point pusat. Kalau ping ke access point pusat ada timeout, maka kita lakukan pengecekan yang lebih lanjut ya. Ngeping RTO ke access point pusat itu bisa terjadi karena sinyal melemah. Bisa sinyal melemah, bisa CCQ melemah, bisa throughput melemah. Dan bila CPE ini tidak tersambung sama sekali dengan access point pusat, maka yang harus kita cek adalah arah dulu. Kita cek secara visual asal arah dari CPE ini muntir atau tidak. Kalau betul arahnya tetap, tidak terjadi tidak
muntir atau tidak menggok, maka kita cek akses point pusat ini kondisi nyala atau tidak. Kalau kondisinya nyala, maka ya kita harus melakukan pengecekan ulang apakah akses point ini reset atau akses point ini muntir, atau akses point ini mati, atau kabelnya putus, atau krimpingannya sudah aus, atau POE-nya mati, atau adaptornya mati. Jadi kita harus melakukan cek satu persatu. Kalau ping ke akses point ini normal, langkah yang harus kita lakukan adalah ping ke gateway 192, 168, 101. Di sini saya praktekkan gateway-nya seperti ini ya. Kita ping ke sini. Kalau terjadi timeout, kita bisa melakukan pengecekan pada kabelnya ya. Di sini bagus, tapi di sini timeout. Saya pastikan kabel datanya atau warna putih oranye, putih hijau itu tidak tersambung dengan baik ke server ini ya. Itu kalau ngeping sini bagus, tapi ngeping ke gateway itu timeout. Bila ngeping ke sini bagus, ngeping ke sini bagus, ngeping ke sini bagus, ping ke sini bagus, tapi tidak ada koneksi internet, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah kesalahan pada settingan router ini dan sumber internet mati. Kalau seperti itu, yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan ke settingan servernya ya. Kalau dari server ngeping ke Google atau ngeping ke internet itu sudah tidak bisa, itu berarti sumber internetnya mati. Yang harus kita lakukan adalah melakukan koordinasi dengan upstream atau dengan penyedia jasa internet lah, intinya seperti itu. Metode pengecekan ini hanya bisa dilakukan untuk yang menggunakan bridge ya. Tidak bisa dipakai untuk dynamic routing, static routing, PPPoE, dan selain bridge ya. Ini hanya bisa digunakan untuk metode bridge. Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat malam.